Selamat pagi anak ibu. Mari selamat belajar ya. Kita masuk pada tema hari ini, yaitu tema 1, subtema 1, organ gerak hewan. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kita hari ini yaitu masuk pada subtema 1, organ gerak hewan, pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran 1. Anak-anak, mari kita simak pada buku pelajaranmu pada buku tema 1 ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak itu ada 2. Alat gerak aktif yaitu otot, alat gerak pasif adalah tulang. Perhatikan pada tampilan gambar yang tangan ibu sajikan. Di sini ada tulang, lihat, kau praktekkan di lenganmu, dan ini ada gambar otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Alat gerak hewan antara lain kaki, sayap, sirip, otot perut. Selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, coba sekarang perhatikan paragraf berikut. Ini ada teks yang harus kamu baca. Silakan kamu baca. Ya, sekarang ibu bertanya, apakah kamu masih ingat apa itu ide pokok? Pada pembelajaran di kelas 4 tentunya sudah diajarkan. Ya, ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, perhatikan syarat-syaratnya, yaitu atau yang harus kamu perhatikan, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Kemudian menentukan inti dari kalimat utama, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Perhatikan ya, ini ada satu kalimat. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, perhatikan, yang
cari pada tampilan ini, kalimat yang kita baca adalah kalimat utama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini kalimat utamanya. Nah, selanjutnya kalimat pengembang yang ibu garis bawahi, artinya pengembangan dari kalimat utama. Ya, udah paham anak ibu? Karena kalimat utama adalah ide pokok atau ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu yang ibu ingkari. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kedua. Kalian perhatikan gambar-gambar dalam tampilan ini. Persis ada di bukumu. Gambar tersebut adalah, setelah diperhatikan, keempat gambar di samping saling berhubungan. Perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar yang saling berhubungan dan membentuk sebuah cerita disebut dengan gambar cerita. Ini contoh gambar. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi teks. Ada dua macam gambar ilustrasi, yaitu gambar foto. Pertama, gambar foto, lihat yang udah ada foto yang difoto ya. Kemudian ada gambar di tangan, kita gambar dengan tangan. Media gambar ilustrasi ada dua ya. Media alas gambar, yaitu terdiri dari kanvas, kain, kertas, dan komputer. Kemudian media pewarna, terdiri dari pensil warna, krayon, cat cair, dan cat minyak. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yang harus kamu perhatikan: menentukan tema yang akan digambar sesuai dengan teks. Kemudian membuat sketsa gambar dengan pensil. Yang terakhir, mewarnai gambar agar lebih menarik. Ya, kita masuk pada pembelajaran ketiga. Perhatikan anak-anak ibu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tentunya kalian sudah paham tentang Pancasila, yaitu sila pertama. Yaitu apa sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, nilai dari sila pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antara umat beragama. Kemudian nilai sila dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persamaan derajat antara manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian nilai dari sila ketiga, persatuan Indonesia, menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang keempat, nilai dari sila keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir, nilai dari sila kelima, menghormati hak dan kerja keras orang lain. Nah, perhatikan, ini adalah contoh penerapan nilai-nilai sila pertama. Perhatikan pada tampilan gambar, yaitu mereka beribadah menurut dan sesuai agama masing-masing. Nah, contoh penerapan nilai-nilai sila kedua, yaitu
bencana alam, artinya bantuan, ya, membantu. Contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga, yaitu di gambar bergotong royong, saling kerjasama atau kerja bakti. Yang keempat, contoh penerapan nilai-nilai sila keempat, musyawarah. Kita untuk membangun suatu pembangunan di desa harus ada musyawarah. Di sekolah juga ada musyawarah, pemilihan ketua dan wakil ketua juga kita laksanakan. Terakhir yaitu contoh penerapan nilai-nilai sila kelima, itu pembagian bantuan, ya, membantu juga, menolong sesama yang membutuhkan bantuan atau memberi sumbangan. Nah, berikutnya kita lanjutkan pada pembelajaran IPS ini. Perhatikan gambar berikut, anak-anak ibu. Di buku kau lihat di sini ada gambar peta. Ini adalah peta Indonesia, wilayah Indonesia. Letak Indonesia ada dua. Letak geografis, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan benua Australia, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dan yang terakhir yaitu yang kedua, letak astronomis. Letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Anak, perhatikan pada gambar tampilan di peta Indonesia ini. Kamu bisa membedakan garis bujur dan garis lintang. Perhatikan gambar berikut. Nah, Ibu kira pertemuan kita hari ini cukup sekian, dan kita lanjutkan